Nah, untuk bahan ini kenapa bisa subur seperti ini? Karena teman-teman juga perlu tahu ya. Nah, kalau di tempat saya ini saya menggunakan oke, sahabat BMC, di video kali ini saya akan menyeleksi dari tunas-tunas bahan anting putri, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tunasnya itu sangat banyak dan kedepannya itu tidak saya perlukan. Nah, jadi ini yang perlu dilakukan ketika kita masih memproses suatu bahan ya. Nah, ini kebetulan bahannya bahan anting putri. Dan untuk bahannya ini saya sudah program sekitar setahun, teman-teman. Namun saya program ini hanya di pot ya. Jadi awalnya itu saya proses di polybag yang cukup besar. Polybag ukuran 40 kalau nggak salah itu. Nah, ini saya buang tunasnya yang cukup besar ya. Nah, jadi di polybag itu saya membesarkan atau memprogram akar. Nah, setelah akarnya itu saya rasa sudah balance dengan besaran segini, dengan besaran batang segini, jadi saya langsung press beberapa ya, dan saya pindahkan ke bak yang lebih besar seperti ini. Tujuannya biar kedepannya lebih cepat untuk pertumbuhan dari bahan ini. Nah, ini saya lepas dulu kawatnya, ini karena tidak berfungsi, dan nanti saya akan kawat ulang ini biar ini bisa tegak berdiri gitu ya, biar cepat pengelosannya. Nah, oke, tunas yang di pangkal ini mungkin saya buang dulu ya, yang ini. Kalaupun nanti saya akan merubah terusannya, misalnya ini akan tumbuh lagi, karena kalau anting putih sudah cukup subur, biasanya itu sangat mudah untuk pertumbuhan tunasnya. Nah, begitu juga yang ini saya buang dulu ya. Nah, di sini tujuannya untuk memfokuskan pertumbuhan, biar pertumbuhannya lebih cepat. Cepat membesar, karena makanan itu tidak terbagi. Nah, jadi untuk bahan ini kebetulan dikasih teman saya, jadi di sini ada teman-teman yang banyak juga penghobi. Dulunya ini berawal dari sebesar kelingking, teman-teman. Masih besaran kelingking. Nah, jadi seperti di awal saya bilang, itu saya program di polybag. Nah, untuk bahan ini kenapa bisa subur seperti ini? Karena teman-teman juga perlu tahu ya. Nah, kalau di tempat saya ini saya menggunakan pasir kali, dan ini adalah sekam lapuk, teman-teman. Tapi ini kan ini sih belum lapuk, benar-benar lapuk ini, karena ini saya fermentasi baru sekitar 3 mingguan langsung saya pakai. Nah, tujuan dari memfermentasi media ini, tujuannya, nah contohnya sekam ini biar tidak panas ya di dalam media. Biasanya kalau dia sudah lama gitu, kita pakai media itu biasanya panas. Nah, itu menyebabkan pohon kita itu biasanya menguning, bahkan bisa mati ranting karena dari panas media ini. Nah, kalau sudah kita fermentasi, jadi lebih aman, teman-teman. Nah, selain saya menggunakan sekam, di sini juga ada kohe kambing, dan juga itu sudah difermentasi. Nah, ada juga
kompos daun yang saya juga buat sendiri. Nah, campuran itu aja. Kalau pupuknya, untuk pupuk kimia di sini belum saya pakai karena ini medianya cukup besar. Jadi kalau dikasih pupuk kimia itu akan menghabiskan sangat banyak. Nah, karena saya rasa dengan media ya, kompos dari kotoran kambing itu sudah cukup ya untuk penyuburan seperti itu. Nah, beda lagi kalau sudah di pot yang sudah besar, sudah di pot yang kecil. Nanti ketika bahan ini sudah jadi, ya itu memang diperlukan dari pupuk kimia seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, video kali ini cukup singkat sekali. Jadi semoga bisa bermanfaat, menghibur teman-teman semua, terkhususnya pada para pemula ya, pemula seperti saya ini masih belajar. Nah, oke. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam BMC Bonsai Mania Channel.